Sejak 2007 hingga 2025, Provinsi Aceh telah menghabiskan dana otonomi khusus mencapai 100 triliun rupiah. Tapi kenapa Aceh masih menjadi provinsi dengan penduduk miskin terbesar di Pulau Sumatera? Padahal, provinsi lain tanpa dana otonomi khusus, angka kemiskinannya lebih rendah dan pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri akar persoalan mengapa Aceh tetap miskin. Mari kita mundur sejenak ke belakang. Dana otonomi khusus merupakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada Aceh selama 20 tahun, terhitung sejak 2007 hingga 2028. Besarannya selama 15 tahun pertama 2% dari dana alokasi umum nasional, lalu turun menjadi 1% pada 5 tahun terakhir. Dana otsus ini sejatinya adalah kompensasi dari kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2005 di kota Helsinki, Finlandia. Harapannya, dana ini menjadi bahan bakar percepatan pembangunan Aceh agar tidak lagi tertinggal dari provinsi lain di Indonesia. Perang berkepanjangan dan bencana besar yakni gempa dan tsunami 2004 telah menghantam Aceh begitu dahsyat. Tahun 2005, saat perjanjian damai diteken, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 32,60%. Konflik bersenjata membuat roda ekonomi berhenti, investasi menghilang, lapangan kerja sirna. Aceh terpuruk dalam kegelapan krisis ekonomi. Para pemimpin GAM dan utusan pemerintah Republik Indonesia kemudian sepakat memberikan ruang khusus bagi Aceh, otonomi politik dan dana otsus untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pelestarian keistimewaan Aceh. Selain itu, Aceh juga mendapat dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami dari lembaga dunia, jumlahnya fantastis, 167 triliun rupiah. Dana otsus dan dana rehabilitasi inilah yang diharapkan mampu menarik masyarakat Aceh keluar dari lingkaran kemiskinan. Dan memang ada kemajuan. Pada 2025, tingkat kemiskinan Aceh menurun menjadi 12,33%. Namun ironisnya, Aceh tetap menyandang predikat sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Mengapa begitu? Banyak pihak menilai pengelolaan dana otsus jauh dari tepat sasaran. Alih-alih mendorong pembangunan yang berkelanjutan, dana ini justru kerap menjadi bancakan elit dan sarang praktik korupsi. Riset Masyarakat Transparansi Aceh menemukan banyak proyek infrastruktur terbengkalai. Sementara warga di sekitar proyek tetap hidup dalam kemiskinan. Kasus korupsi dana otsus begitu masif. Nama-nama besar kepala daerah di Aceh pun ikut terseret. Irwandi Yusuf mantan gubernur, Ahmadi Bupati Banda Maria, hingga Ilyas Paseh Bupati Aceh Utara, dan Wali Kota Laut Semawe Suwadi Yahya. Skandal korupsi tak berhenti di sana. Ada korupsi beasiswa, pengadaan wastafel saat pandemi COVID-19, hingga korupsi benih ikan bagi korban konflik. Semua itu adalah potret suram betapa dana otsus dipermainkan. Padahal, dana tersebut seharusnya diarahkan pada pembangunan proyek fundamental yang bisa mendorong ekonomi Aceh secara berkelanjutan. Sayangnya, sektor penting seperti pertanian dan perikanan yang menyumbang 30% terhadap PDRB Aceh justru terabaikan. Petani dan nelayan tetap miskin. Infrastruktur pertanian dan perikanan buruk. Sementara politisi berlomba-lomba memanfaatkan dana otsus melalui pokok pikiran atau pokir. Bagi-bagi fee proyek menjadi hal yang lumrah. Ekonomi Aceh sulit bertumbuh. Angka kemiskinan Aceh masih di atas rata-rata nasional. Sementara pertumbuhan ekonominya stagnan 2,79% hingga 4,66%. Hilirisasi komoditas nyaris gak ada. Investasi swasta pun minim, hanya 2 hingga 3 triliun per tahun. Kemandirian fiskal Aceh pun lemah. Tingkat kewirausahaan masyarakat hanya 1,8%. Ketimbangan antar wilayah kian lebar. Kota berkembang, desa tertinggal. Ironisnya,
penyaluran pembiayaan untuk UMKM juga sangat rendah. Bank Aceh Syariah, perusahaan milik pemerintah Aceh pada 2024, hanya menyalurkan 2,47 triliun rupiah atau 12,1% kredit untuk UMKM. Padahal minimal 40% dari total pembiayaan bank tersebut harus diberikan kepada sektor UMKM. Artinya, sektor yang justru bisa menjadi tulang punggung ekonomi rakyat malah dikesampingkan. Kini, masa depan Aceh di ujung jalan. Tahun 2028, dana Otsus akan benar-benar berhenti. Tanpa strategi baru, Aceh bisa terjerumus kembali ke lingkaran kemiskinan yang lebih dalam. Solusinya, Aceh harus beralih ke pembangunan yang produktif dan berkelanjutan. Pertanian, perikanan, serta hilirisasi sumber daya alam harus menjadi prioritas. Nilai utama ekonomi tidak boleh lagi bocor keluar daerah. Dukungan bagi UMKM, lahirnya kewirausahaan muda, dan pemanfaatan digitalisasi usaha harus menjadi kunci. Dengan cara ini, lapangan kerja baru bisa tercipta dan daya saing lokal diperkuat. Aceh perlu memperbaiki iklim investasi dan mendorong kemandirian fiskal. Partisipasi swasta harus diperbesar. Diversifikasi pendapatan daerah digarap serius. Namun, semua strategi ini hanya mungkin terwujud jika ada kepemimpinan yang visioner, berani, dan bebas dari korupsi.